Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman, Islam serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula Fakultas Hukum dalam rangka buka bersama. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju Islam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan sekarang. Tiga kalinya terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH, dan yang kami hormati kepada Bapak pemateri Ustadz Dr. Abdul Majid MA serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri agenda pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki agenda yang pertama yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibawakan oleh Saudara Abdul Aziz, kepadanya saya persilahkan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم يا عادل السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كاسر الجود يا واسع العطاء يا خافي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يأجل صل يا ربي صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف يسير علينا كل عسير يسير علينا كل عسير يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير وبصير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih kepada Saudara Abdul Aziz. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua yaitu hataman Quran yang mana akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rizal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf ralat yang akan dibawakan oleh Saudara Abdul Malik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan khataman pada sore hari ini. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah, lalu kita lanjutkan dengan Ad-Duha sampai dengan An-Nas, kawan-kawan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wa'adaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanastaf'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha wa 'atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdul Malik. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki agenda yang ketiga ialah sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Dekan Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah Bapak Ibu sekalian, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kehadiratnya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, berkumpul dalam ruangan yang disiapkan oleh panitia, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan barokah dan keberkahan kita di dalam sebuah majelis. Dan insya Allah semoga selalu kita dan keluarga kita yang tidak bisa ikut hadir pada kesempatan hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam senantiasa mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang selalu berjihad hingga yaumul kiamah. Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan kepada yang terhormat pada Bapak Ustadz Dr. Abdul Majid, beliau yang kami hormati, Al-Mukarrom dan dosen di Universitas UINSI Pak ya. Universitas Islam ya, negeri ya, yang kami hormati, dan kemudian juga kami hormati juga Ibu Irma, ya, Irma Suryani, beliau sebagai dosen dan sekaligus pembina LDF, Lembaga Dakwah Fakultas, sekaligus membina juga kegiatan keislaman di Fakultas Hukum Universitas Mulla. Kemudian juga yang kami hormati ada rekan-rekan dosen, ini ada Ibu Dr. Rosmini, ada Ibu Dr. Khotijah, ada Bu Safarni, ada siapa itu Bu Rahma, ditutupi ya, pangling ya. Ada yang belum kita sebut? Ya baik, pertemuan hari ini merupakan sebuah agenda yang mana mohon maaf Pak Dekan mendadak dapat undangan dan harus tidak bisa mewakilkan dan beliau harus berangkat dan saya di sini diminta untuk harus berada di tempat ini, dan memang yang momen seperti ini kita harapkan untuk lebih kita kembangkan terus di fakultas kita yang kita cintai agar supaya selalu kita mendapatkan suatu berkah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Dan dengan peserta yang kita sebenarnya kita antisipasi dari universitas itu, kemudian kemarin juga sempat membatasi ketika ada kegiatan-kegiatan yang ada sifatnya pertemuan. Makanya kami justru menata berapa jumlah dari dosen yang kita undang, berapa jumlah dari BEM. Ya ada teman kita dari ketua BEM, ya ini kita pengurusnya saja ya. Memang sebenarnya kemarin juga ada mahasiswa-mahasiswa yang lain yang akan kita undang, kemudian dari LDF juga dibatasi juga. Jadi ini mudah-mudahan yang hadir di tempat ini sama-sama kita memperoleh dan menata sebuah niat untuk supaya kita selalu meningkatkan kadar keimanan kita,
apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dapat mengambil hikmah atas bulan yang suci dan barokah ini. Saya kira mungkin dari saya di sini untuk membuka acara, mudah-mudahan selalu dilancarkan terus, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, ada Mas Imron, ada Mas Mahdan ya, dan Mas Arkam ya, untuk selalu bisa menyiapkan dan secara IT ya, barangkali ini akan kegiatan-kegiatan seperti ini juga menjadi momen yang mewarnai kegiatan kita. Saya kira mungkin itu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Arifuddin SHMH. Selanjutnya kita memasuki agenda utama kita, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Abdul Majid MA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen, Pak Wadek ya? Ya, Pak Wadek dan Ketua LBH, juga kepada Ibu Irma yang menghubungi saya. Demikian pula kepada anak-anakku semua, para mahasiswa yang hadir. Saya mohon izin Bapak untuk di depan ini. Iya, kita bersyukur kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah ingat, saya sudah 2 kali ke tempat ini. Tidak tahu apakah di tempat ini atau di tempat yang lain, tapi Fakultas Hukum juga. Kebetulan istri beliau juga pernah ngundang saya ke sini. Waktu itu saya belum tahu kalau Bu Rima itu ternyata ada di Fakultas Hukum. Iya, alhamdulillah. Sekarang ini ya mungkin karena masih terkait dengan corona, kita masih diberikan batasan-batasan. Kemudian yang kedua tadi hujan deras memang Pak. Luar biasa, tumpah betul. Ini kalau begini hujannya Pak, saya nggak bisa lagi masuk ke rumah nih, pulang ke rumah nih. Harus nunggu dulu karena banjir di Damanhuri itu. Lewat Gerilya juga banjir. Ya terkepung kita. Akhirnya yang kita di luar nggak bisa masuk, yang di dalam pun nggak bisa keluar. Yang tinggal di sekitar situ saya kira merasakan itu. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, meskipun ya segininya apa yang hadir, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kitab tafsir yang kami pernah baca. Kitab tafsir itu dinisbahkan kepada salah seorang ulama tasawuf atau sufi yang sangat terkenal, dipanggil dengan atau sebutan Syekh Al-Akbar, Ibnu Arabi. Ketika beliau menjelaskan ayat yang sudah sering kita dengar terkait dengan puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau berkata bahwa puasa itu qanunun akhar mimma furida liizalati udwanil quwatil bahimiyah
wa tasallutiha. Puasa itu kata beliau adalah norma atau aturan yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk mengikis perangai-perangai kebinatangan yang mendominasi di dalam diri seseorang. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang saya muliakan, jadi menurut beliau puasa itu adalah salah satu tujuannya, hikmahnya adalah untuk mengikis sifat-sifat kebinatangan yang mendominasi. Kita jangan tersinggung ya, masa kita disebut binatang? Masa kita disebut binatang? Kita bukan binatang. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada unsur-unsur kebinatangan yang ada pada diri kita. Kalau di dalam agama itu memang ada yang istilah disebut unsur-unsur kemalaikatan, ada unsur-unsur kebinatangan. Nah, itu memang ada. Bahkan di dalam definisi tentang manusia yang saya pernah baca, dalam bahasa Arabnya itu adalah al-insan huwa al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan tapi yang bisa bicara. Hewan yang bisa bicara. Kalaupun ada binatang yang bisa bicara palingan meniru-niru manusia itu. Tapi substansinya yang bisa bicara itu adalah manusia. Nah, kita disebutkan demikian. Bahwa puasa itu adalah untuk menghilangkan itu, mengikis sifat-sifat kebinatangan. Sifat-sifat kebinatangan yang mana adalah yang negatif karena ada juga yang positif. Apa ya sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita? Yang positif itu ya makan minum. Ya kan? Anak-anakku semua mahasiswa, makan minum. Kemudian yang kedua suka sama lawan jenis. Itu adalah bagian dari sifat-sifat kebinatangan. Malaikat enggak suka sama lawan jenisnya karena malaikat enggak punya ini. Enggak punya hawa nafsu. Hanya manusia yang salah satunya adalah yang memiliki hawa nafsu, suka sama lawan jenis. Lawan jenis loh ya, kalau sejenis itu bukan sifat kebinatangan, enggak tahu apa itu. Karena manusia itu kan cuma dua, laki ataupun perempuan, dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Enggak ada waria, wanita dalam pria, enggak ada. Ya, enggak ada. Kayaknya kemarin serius itu waktunya almarhumah, kita tidak bermaksud ini. Dorce menjelang meninggalkan beliau punya wasiat kalau enggak salah, atau keinginan. Kalau meninggal maunya diperlakukan sebagai fardu kifayah seperti perempuan. Para ulama kita memberikan komentar, tidak bisa. Karena almarhumah itu melakukan transformasi gender. Dan ketika meninggal itu harus dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu sebagai seorang laki-laki. Beda kalau kasusnya yang kayak perempuan angkatan darat itu. Iya kan? Siapa namanya itu? Yang dari Manado itu. Manganan itu. Manganan itu memang awalnya dikenal sebagai seorang perempuan, tapi ternyata kemudian perlahan-lahan pelan-pelan diketahui bahwa ternyata dia adalah seorang laki-laki karena kesalahan pada saat dilahirkan. Itu bukan unsur kesengajaan, tapi kalau almarhum tadi ini Dorce Gamalama itu memang ada unsur kesengajaan, maka dikembalikan ke hukum asal. Artinya kembali ke hukum asal bahwa laki dan perempuan itulah yang diakui oleh agama. Jadi yang normal itu adalah suka sama lawan jenis. Kalau suka sejenis itu malah binatang pun juga tidak demikian. Saya bertahun-tahun pelihara kambing, pelihara sapi di kampung saya di Sulawesi. Enggak pernah saya melihat kambing saya, sapi saya suka sama sejenisnya. Selalu kawin sama sejenisnya. Nah kok ada manusia kayak gitu? Nah itu juga mengherankan itu, berarti lebih dari binatang.
Ya, enggak apa-apa Pak, julurkan aja kakinya. Ya kalau ini, makanya sakit. Apalagi kalau asam urat itu biasanya sakit ini Pak. Nah, itu perangai-perangai kebinatangan yang melekat pada diri kita. Tapi ada juga yang negatif. Ada juga perangai-perangai kebinatangan yang negatif. Itu yang perlu kita kikis melalui salah satunya adalah dari puasa itu. Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua yang saya muliakan, di dalam diri kita ini memang para ulama tasawuf kita mengatakan bahwa itu ada beberapa potensi. Ada yang disebut dengan al-quwatul bahimiyah, seperti yang disebutkan oleh ulama tadi. Ada unsur-unsur kebinatangan, itu masih belum terlalu ini. Tapi yang kedua ini adalah al-quwatul sibaiyah, unsur-unsur kebinatangan buas. Kalau kebinatangan biasa itu mungkin masih terlalu ini, tapi kalau sudah naik ke tingkat, silakan Pak, di depan sedikit, silakan Pak sini Pak. Atau mau nyandar kah? Ya silakan Pak, silakan. Yang mana yang nyaman menurut pian, ya silakan Pak. Bapak-bapak ini yang sudah terlanjur di depan ini kayaknya mau ke belakang tapi kayaknya malu-malu juga nih Pak. Atau di situ aja Pak, begitu Pak. Nah, di sandar aja Pak. Karena kalau saya selesaikan sekarang juga ceramahnya juga kita buka puasa kan. Iya, jadi bukan karena faktor lama ceramah, tapi karena belum azan maghrib. Nah, yang pertama adalah al-quwatul bahimiyah. Al-quwatul bahimiyah itu unsur-unsur kebinatangan, misalnya ingin selalu tampil berbeda dengan yang lain. Selalu ingin penampilan. Ya kan? Lalu kemudian yang lebih parah lagi dari itu adalah al-quwatul asibaiyah. Unsur-unsur kebinatangan buas. Unsur-unsur kebinatangan buas. Predator. Coba kita lihat, kalau kita lihat YouTube, nonton YouTube itu kan binatang-binatang buas itu luar biasa kan. Ayo, apa saja binatang buas itu? Macan, buaya, apa lagi? Harimau, ular, macam-macam. Itu kan yang buas itu. Dan manusia itu ternyata ada juga yang buas, memiliki hal seperti itu. Dan konon kalau manusia itu buas, jauh lebih buas daripada binatang. Iya coba kan? Buaya coba yuk, buaya. Buaya kita kenal buas kan? Nah. Tapi ternyata yang saya pernah baca, nggak tahu lah menurut kita di sini, buaya itu sebuas-buasnya dia itu dikenal sebagai makhluk yang paling setia terhadap pasangannya. Bujur kah Pak? Ibu? Ada buaya di sini kah? Bagaimana Bu menurut ibu-ibu, ada buaya kah di depan ibu-ibu? Sebenarnya ada, ya di depan ibu kan cuma saya. Ada? Saya berarti kan? Yang di depan ibu kan cuma saya, kecuali kalau sampingnya iya. Nah, buaya itu dikenal sebagai binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Setianya gimana? Kalau dia itu sudah ada pasangannya, menentukan pasangannya, dia tidak akan pernah beralih ke buaya betina yang lain. Sampai mati pasangannya itu. Ada juga burung, namanya burung hudhud. Makanya ada doa yang pernah dipanjatkan, ya Allah jadikanlah saya seperti hudhud itu. Setia terus sampai akhir. Tapi buaya, makanya buaya itu kan jadikan simbol bagi suku Betawi. Ada roti buaya kalau orang menikah, enggak tahu yang membawa roti buaya itu perempuan atau laki-laki. Nah ini makna simbol ini, jangan adik-adik yang belajar Islam suka beda apa itu roti buaya, itu kan doa itu. Ya kan? Sekarang ini kan adik-adik yang baru belajar agama, terutama di perguruan tinggi umum, dimasuki oleh paham-paham yang suka membid'ahkan, suka ini, yang simbol-simbol pun tidak diterima. Roti buaya itu adalah doa, mudah-mudahan suaminya itu setianya seperti buaya, tapi buasnya jangan. Buasnya jangan. Tapi itu roti kan, roti buaya kan. Nah, sebuas itu buaya itu setia. Tapi buas terhadap binatang lain.
Oh itu manusia aja, orang mandi di sungai itu diembatnya kalau ini. Kita tidak tahu ternyata jadinya tadi kita mengira itu pohon, ternyata buaya. Itu biasa. Ya kan? Tapi itu binatang buas ya. Nah kalau manusia menjadi itu buaya air Pak, buaya ini. Tapi kalau buaya darat itu lebih dahsyat lagi. Ya kan? Buaya darat itu bahaya. Ada buaya darat di sini. Suka-suka kemana-mana menjanji. Pokoknya dek kamulah yang pertama dek. Dan kamu juga yang terakhir. Ya kan? Perempuan juga percaya aja digituin. Aku yang pertama dan terakhir. Dia tidak sadar bahwa antara pertama dan terakhir itu ada orangnya lagi. Ya itu kan perhatikan deh. Jangan sampai yang datang sama kamu itu adalah buaya darat itu kan. Nah itu. Nah itu potensi yang ada pada manusia. Yaitu al-quwatul sibaiyah. Yang ketiga al-quwatus syaitaniyah. Potensi atau kekuatan setan itu. Nah ini yang bahaya. Sudah ada potensi bahimiyah dan sibaiyah di dalam diri seseorang, itu secara yaitu di dalam, lalu kemudian secara eksternal itu ada al-quwatus syaitaniyah. Maka hati, karena itu kan bagian dari penyakit hati, itu akan semakin sakit. Sudah sakit secara internal, lalu kemudian ada setan masuk, tambah sakit mula. Makanya itu disebut dengan penyakit komplikasi. Jadi kalau di dalam kedokteran dikenal ada namanya penyakit komplikasi, di dalam kesehatan rohani kita itu ada juga namanya penyakit komplikasi. Makanya di dalam Al-Quran yang sering kita baca, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakitnya apa? Al-quwatul bahimiyah tadi dan al-quwatul sibaiyah tadi. Lalu kemudian setan masuk. Fazadahumullahu marada, kemudian penyakitnya semakin bertambah. Ketika bertambah penyakitnya, maka itulah disebut dengan penyakit komplikasi. Penyakit komplikasi. Nah yang terakhir, yang sebetulnya yang sangat perlu dikembangkan itu adalah al-quwatur rabbaniyah. Bagaimana hati kita itu selalu terjalin kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, membendung 3 al-quwah tadi ini, bahimiyah, sibaiyah dan syaitaniyah. Nah itulah yang dilakukan, itulah yang kita lakukan dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Untuk mengikis itu. Apa penyakit yang paling induk dari segala macam penyakit kata ulama kita? Ada namanya al-hirs dan al-hasad. Hirs itu adalah mungkin bisa kita bahasakan dengan ambisi, ingin sekali menjadi dekan. Misalnya, ingin sekali menjadi pejabat. Kemauan sekali. Ingin sekali mencintai si dia. Mendapat cintanya. Itu namanya al-hirs, ambisi yang sangat tinggi. Biasanya kalau orang sudah punya ambisi, kemauan yang sangat kuat, maka dia pada akhirnya akan menjadi buta dan tuli. Ya kan? Makanya kita pernah mendengar cinta buta. Kata Nabi, kalau engkau sudah mencintai sesuatu, maka kecintaanmu terhadap sesuatu itu akan menyebabkan engkau buta dan tuli. Kalau kau sudah punya ambisi terhadap sesuatu, maka ambisimu itu membuat kamu buta dan tuli. Kamu enggak peduli lagi siapa yang ada di depan kamu. Kamu enggak mau lagi mendengar masukan dari orang lain. Kenapa? Saking cintamu terhadap si dia. Karena itu ada Habib di kampung saya, dia bilang begini, ada beberapa orang yang tidak bisa kita ceramai. Pertama, orang yang mau buka puasa. Saya melanggar ini pesannya. Karena Bu Irma yang undang saya, yang ini saya melanggar. Orang yang buka puasa tapi situasinya tidak begini. Itu situasi kalau orang mau buka puasa di rumah itu kan sibuk ngurusi makanan, piring, apa semua. Kita ceramah di depannya tidak ada dengarnya lagi. Kenapa? Karena menjelang buka puasa orang lapar kan. Orang lapar, jangan diceramai orang lapar itu. Apapun yang kau bilang sama dia tidak akan didengar. Masih mending ini adik-adik ini karena di depannya ada dosennya, takut dia. Tapi kalau di masjid enggak ada dosennya, itu gampang aja keluar. Iya kan? Kemudian yang tidak bisa lagi diceramahi adalah
orang jatuh cinta. Kasmaran, enggak bisa. Jangan nak kamu sama kamu, enggak mak, pokoknya enggak mau. Selalu saja curi waktu untuk ketemu. Kenapa? Karena cinta. Cinta. Yang ketiga adalah calon pemilih. Baik pemilih 01, 02 maupun apapun juga. Jangan coba-coba mempengaruhi pemilih 01. Enggak akan bisa Pak. Seperti kemarin kan 01 dengan 02, ada pemilih 02 ingin mempengaruhi calon pemilih 01. Bukan awalnya sih diskusi-diskusi canda-canda, lama-lama apa? Bertengkar. Dan sampai sekarang itu masih ada bekasnya. Prabowo Subianto sama si Sandi sudah masuk kabinet, sekarang dibawa masih ini. Ya Allah, ngapain kayak gitu tuh. Sampai di Surabaya saya dengar ada yang cerai. Suami istri gara-gara beda pilihan antara 01 dengan 02. Itu. Ya ini yang tidak bisa diceramai. Nah itu tadi, karena cinta tadi, maka kemudian ia membuat buta dan tuli. Enggak mau lagi lihat siapapun yang dia hadapi, lalu kemudian masukan dan saran pun tidak lagi dia mau menerima. Apapun, ada saja. Yang bahaya adalah ketika sudah masuk al-quwatul syaitania tadi. Quwatul syaitania itu, potensi setan tadi itu membantu seseorang untuk selalu membenarkan kesalahan yang dilakukan. Jadi orang yang sudah punya penyakit komplikasi tadi itu, penyakit hati tadi itu, dia tidak akan pernah merasa bersalah dengan perbuatan salahnya. Kenapa? Ada setan yang membantu mencari argumentasi. Jadi selalu akan ada argumentasi. Sudah benar-benar salah, tapi ternyata setan membantu untuk ini. Contoh, di zaman sahabat ada sahabat Nabi yang seperti itu dulu. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya Salabah ya. Salabah itu awalnya orang yang sangat rajin sholat berjamaah bersama Nabi. Tapi kekurangannya itu dia tidak ikut wirid. Selesai assalamualaikum keluar dia. Keluar. Nabi selalu perhatikan kenapa Salabah ini kok selalu cepat keluar. Selalu cepat keluar. Akhirnya pada suatu hari ditahan oleh Nabi. Salabah, kenapa sih kalau kamu tuh kok kita sholat berjamaah kok cepat betul kamu keluar? Ya Rasul, pakaian saya itu cuma satu ini aja saya bisa pakai untuk salat ya Rasul. Saya cepat pulang karena di rumah itu istri saya menunggu, ini juga yang ditunggu untuk salat ya Rasul. Kami ini miskin, papa ya Rasul. Doakan kami supaya kami bisa menjadi orang yang lebih mampu lagi untuk beli pakaian. Kalau sudah ada uang saya untuk beli pakaian ya Rasul, saya akan beli pakaian untuk istri saya. Jadi saya enggak perlu cepat-cepat pulang dari masjid kalau saya sudah salat. Nabi menolak untuk mendoakan dia. Besok Salabah bilang, ya Rasul tolong doakan saya. Supaya saya menjadi kaya. Nabi tidak mau doakan. Pertemuan ketiga Salabah minta lagi didoakan, ya Rasul tolong doakan saya. Nabi tidak mendoakan. Kenapa? Karena Rasul sudah tahu ke depan. Kalau Salabah diberikan kekayaan oleh Allah, akan berubah. Ada orang pada saat miskin-miskinnya taat beribadah, lulus. Tapi begitu diberikan kemampuan menjadi orang yang lebih mampu, lebih kaya, tidak lulus. Masjid tidak pernah lagi didatangi. Masih mending kalau tidak salatnya berjamaah, tapi salat fardu pun sudah ditinggalkan. Ada juga sih yang sebaliknya, miskin jauh dari agama, begitu kaya dekat dengan agama. Ya kan? Dia hanya bisa bersyukur tapi tidak bisa bersabar. Yang Salabah tadi ini, ya nanti kasusnya kita lihat ke depan ceritanya. Yang jelas intinya Salabah itu adalah juga bisa bersabar tapi tidak bersyukur. Padahal agama mengatakan bahwa sabar itu separuh dari iman, syukur separuh dari iman. Sabar separuh dari iman, syukur separuh dari iman. Jadi kalau ada orang yang hanya mampu bersabar, tidak mampu bersyukur, berarti imannya cuma separuh. Atau sebaliknya hanya bisa bersyukur, tidak bisa bersabar, imannya cuma separuh. Iman yang utuh itu adalah bersabar dan bersyukur bisa dilakukan. Cuma kondisi yang berbeda, kapan kita bersyukur dan kapan kita bersabar. Nah, itu tadi. Nah mencari Salabah tadi ini intinya begitu. Ini kemana-mana sudah ceramahku ini Pak.
Akhirnya pada permintaan yang keempat kepada Nabi, Nabi mendoakan dia. Ya Allah, berikanlah kemampuan, kekayaan kepada Salabah. Akhirnya oleh Nabi diberikan 1 ekor kambing kepada Salabah itu. Diberikan 1 ekor kambing, Salabah, kambingmu ini kawinkan dengan kambing jantan orang lain, kawin. Berkembang biak, terus kambingnya berkembang biak, terus menerus. Ratusan kambingnya, akhirnya apa yang terjadi? Salabah tidak pernah lagi muncul di masjid salat berjamaah. Nabi nanya, sahabat-sahabat, di mana Salabah? Oh, Salabah ya Rasul, sibuk sekali sekarang ya Rasul, banyak sekali bisnisnya. Kambingnya banyak sekali. Tidak bisa lagi ngurusi, pokoknya dia salat berjamaah pun tidak bisa lagi udah. Oh gitu. Begitu Nabi mendengar Salabah banyak kambing, Nabi mengutus sahabatnya untuk minta zakat mal. Ya, ada namanya zakat mal, bukan zakat mall ya, zakat mal. Mal, mall beda loh. Nah, kan? Ibu-ibu pernah ada kasus salah paham kayaknya. Suaminya nitip di amplop, "Ma, ini untuk zakat, untuk mal ya." Salah baca, dibaca mall, dipakai ke mall belanja menjelang lebaran. Waduh, ya Allah. Apa yang terjadi? Salabah tadi ini begitu didatangi oleh sahabat utusan Rasulullah minta zakat, berapa yang harus dikeluarkan? 40 ekor kambing harus dikeluarkan oleh Salabah. Apa yang terjadi? Salabah tidak mau. Ini bukan zakat namanya, ini pemerasan. Nah, coba menentang. Ini pemerasan ini. Berita bahwa Salabah tidak mau mengeluarkan zakat itu kemudian nyampe kepada Nabi. Nabi marah. Apa yang terjadi kemudian? Belakangan karena Salabah mendengar bahwa Rasulullah murka dengan Salabah, Salabah turun membayar zakat kepada beliau. Rasulullah menolak zakatnya. Sampai Rasulullah wafat. Naik Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, Salabah masih hidup dan masih kaya, bayar zakat mal. Abu Bakar juga tidak menerima. Saya tidak akan menerima zakatmu karena Rasulullah sendiri tidak menerima dulu. Umar bin Khattab menjadi khalifah, juga demikian. Umar bin Khattab juga tidak menerima zakatnya Salabah karena dia bilang Nabi dan Abu Bakar tidak menerima zakatmu. Sampai Utsman bin Affan juga menolak karena alasannya Nabi, Abu Bakar, Umar tidak menerima zakatmu. Akhirnya Salabah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang luput dari cerita tadi adalah ternyata Salabah itu seharusnya bayar 40, lalu kemudian 1 hari sebelum menjelang sampai haulnya, karena zakat mal itu kan ada 2, nisab dan haul. Sampai takarannya sekian dan masanya 1 tahun. Kan bisa diakali Pak, kalau kita punya, tapi saya tidak ngajari loh ya. Saya tidak ngajari. Kalau kita punya harta, punya uang di rekening, itu kan ada zakat mal namanya. Itu kalau sudah sampai masa perputarannya 1 tahun, bagaimana Pak kalau kita tidak tahu, karena ini kan hitungannya bulan Kamariah. Gampang aja Pak, dihitung dari bulan Masehi. Ketika misalnya tanggal hari ini hari berapa? 19 April ya. Nah, tahun depan 19 April. 11 hari sebelum 19 itu aja. Jadi 1 tahun Masehi dikurangi 11 hari itu sudah sampai haulnya. Ada cara untuk menghindari tidak bayar zakat itu. Kalau sudah sampai nisabnya, besok mau sampai haulnya 1 tahun dikurangi itu. Sekitar seharga dengan 85 gram emas. 85 gram emas itu kira-kira berapa sekarang Bu? 1 gram emas sekarang berapa? 700. Ya? Ambillah 700. 7 kali 85 gram berapa? 700 kali 85 gram? 7 kali 8 itu 56. 56 kali 500 tadi sekitar 60 juta ya. Kurang lebih 60 juta. Kalau sampai 60 juta sudah sampai setahun, maka kita harus bayarkan zakat mal namanya. Tapi ada cara untuk menghindari supaya tidak kena zakat mal tadi itu, kewajiban tadi itu. 1 hari, paling tidak 1 hari sebelum sampai 1 tahun, kurangi. Sehingga tidak sampai 60 juta. Itu yang dilakukan oleh Salabah. Sehingga Nabi marah. Mengakal-akali peraturan. Karena bisa Pak. Sama dengan orang yang puasa,
Mohon maaf ya, sekali lagi saya udah ngajari. Nanti di belakang ada ancamannya saya sampaikan. Kalau melakukan itu ya kena ancaman nanti. Orang puasa itu mohon maaf ya, kita yang sudah suami istri, hubungan suami istri. Kalau kita batalkan puasa dengan makan, palingan gantinya puasa biasa aja. Tapi kalau kemudian melakukan hubungan badan, merusak puasa dengan melakukan hubungan badan suami istri, oh itu kafaratnya luar biasa Pak, 2 bulan berturut-turut. Ini baru 18 hari sudah itu aja sudah tidak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut. Tapi ada orang mengakali. Caranya bagaimana? Jangan merusak puasanya dengan hubungan badan, tapi makan dulu. Berarti rusak karena makan, bukan karena hubungan badan. Ya kan? Bukan karena hubungan badan, tapi karena makan. Sama ketika orang musafir itu kan tidak wajib puasa. Supaya dia bisa makan, kemana dulu? Dari sini ke Bontang. Untuk bisa makan. Nah ini yang ketawa itu, jangan-jangan pernah melakukan itu. Ya kan? Ah, ini kenapa ini? Ini contoh orang yang suka mengakal-akali hukum. Ini fakultas hukum ya. Mengakal-akali hukum, mencari celah di mana kita tidak kena hukum. Tapi Allah mengancam di dalam Al-Quran. Wa makaru. Mereka melakukan tipu muslihat. Wa makarallahu. Dan Allah juga melakukan hal yang sama. Wallahu khairul makirin. Dan ingat, sejago-jagonya kalian melakukan tipu muslihat, lebih jago Allah. Karena akal yang kita pakai untuk mengakal-akali pemberian Allah, pasti Allah lebih jago lagi mengakal-akali. Ancamannya apa ya? Nanti kalau di akhirat nanti itu dimasukkan ke dalam kentong. Baru kentong itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang tadi yang suka mengakal-akali tadi itu dimasukkan dalam kentong. Tuh, masukkan dalam kentong. Kemudian diguling, masukkan ke dalam neraka. Orang yang dalam kentong tadi itu marah, ya Allah kenapa engkau masukkan saya ke neraka? Saya kan tidak ada salah. Allah bilang loh, saya tidak masukkan kamu ke neraka, saya cuma masukkan ke neraka kentong ini. Padahal kalian ada di dalam. Protes, ya Allah kenapa kau masukkan saya ke dalam neraka? Saya kan tidak salah. Allah bilang saya tidak masukkan kamu neraka, yang saya masukkan kentong ini. Cuma kamu ada di dalam, berarti kamu ikut masuk dalam neraka. Nah inilah balasan terhadap orang yang suka mengakal-akali hukum. Biasanya orang yang ngerti hukum yang bisa mencari celah-celah hukum. Iyalah. Nah, hati-hati. Hukum formal kita, hukum positif kita, apalagi hukum agama. Allah mengancam, kalian melakukan tipu muslihat, Allah juga akan melakukan hal yang sama kepada kalian. Dan sejago-jagonya kalian melakukan tipu muslihat, Allah jauh lebih jago. Ah itu tadi. Tapi setan tadi itu yang mengganggu kita. Setan yang memberikan potensi, masih lama Pak ya? Ya. Nah masih lama, enggak apa-apa. Atau ada kegiatan lain selain ceramah? Nah apa-apa ya, nanti, nah gitu. Kayak pengajian lah, cuma saya enggak bawa kitab tadi ini karena saya tidak tahu begini forumnya. Nah jadi itu tadi. Nah karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, anak-anakku semua yang saya cintai, itulah agama mengajarkan kita supaya selalu menekan potensi-potensi yang buruk tadi ini. Karena kalau manusia itu jahat, dia akan jauh lebih jahat daripada binatang buas. Dia akan lebih jahat daripada, mohon maaf kalau kita bisa sebut anjing. Dia akan lebih jahat daripada lebih buas daripada buaya. Ya kan? Coba orang-orang buas sekarang yang kita sering nonton di televisi, ada orang yang membunuh anaknya. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada bapak yang tega menghamili anaknya sendiri. Coba bayangkan. Ini kan perilaku binatang. Dan suka terhadap orang-orang yang sejenis tadi. Nah ini yang perlu dikikis Bapak Ibu. Potensi-potensi tadi itu. Lewat puasa. Bukan main Pak, kalau kita kemudian puasa itu kan tidak ada kekuatan sama sekali. Ya Allah, biasanya jam 10, jam 9, jam 11, 10 kita ngopi di warung, di kantin, nggak bisa. Lemas kita. Ah ini. Jadi makanya kita selalu dianjurkan puasa sebetulnya. Agama itu selalu menganjurkan puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Karena itu yang dikikis. Itu yang dikikis. Karena bagaimana orang bisa mencapai ketakwaan tujuan puasa,
kalau hawa nafsu itu masih sangat banyak, kuat. Tatakun tadi tidak bisa tercapai kalau potensi-potensi kebinatangan itu masih sangat kuat dalam diri seorang manusia. Kayak kita main layangan, adik-adik pernah main layangan, kalau di kampung saya itu kan sering kita main layangan. Yang kita suka itu kalau layangannya sampai terbang tinggi begini, sampai begini benangnya. Yang kurang bagus itu kalau cuma begini aja, nggak terlalu bergairah kita. Tapi kita tahu kenapa bisa layang-layang begini, layangan begini. Biasanya kalau pakai ekor panjang itu nggak bisa terbang tinggi. Yang nggak pakai ekor itu malah yang terbang tinggi. Nah manusia juga begitu, nggak akan bisa terbang tinggi menghadap Tuhannya kalau ekornya yang ada ekornya. Karena ekor itu yang memberatkan, nggak bisa. Dia nggak bisa dekat dengan Tuhan kalau ekornya masih berat. Ekor pada manusia itu adalah hawa nafsu. Salah satu lagi penyakit, salah satunya hawa nafsu itu adalah hasud, dengki. Karena ingin sekali menjadi dekan atau ingin sekali menjadi ketua BEM, tidak terwujud. Apa yang dilakukan? Hasad, dengki. Dia selalu mencari kesalahan-kesalahan dekannya. Dia selalu mencari kesalahan-kesalahan BEM-nya. Setiap hari mengintip itu apa yang dilakukan oleh BEM-nya, ketua BEM-nya. Apa yang dilakukan oleh dekannya. Selalu sibuk. Nah ini bahayanya. Kalau kemudian muncul al-hirs tadi dan dengki tadi, itu bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Apa? Fitnah, bisa melakukan fitnah, bisa melakukan kebohongan dan macam-macam. Bahkan yang lebih sadis bisa melakukan pembunuhan. Nah ini bahayanya kalau orang sudah kena komplikasi. Nah kemudian adik-adik semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk menghilangkan seperti ini, sifat-sifat kebinatangan seperti ini sebetulnya, makanya tadi Ibnu Arabi tadi mengatakan kanun atau aturan yang lain. Ada lagi aturan yang lain yang bisa kita tangkap dari syariat yang substansinya sama. Apa itu? Kita umat Islam dilarang mengkonsumsi binatang-binatang buas. Beda dengan agama lain kan? Ular dimakan aja. Bikin ular itu bikin apa namanya itu? Kayak apa rujak apa namanya itu? Rica-rica. Ada tetangga pernah nangkap ular besar kayak paha besarnya, diambil sama tetangganya. Bikin rica-rica, maka diajak makan malah. Oh enggak Pak, kami ini orang muslim dilarang makan kayak gitu. Buaya dimakannya. Apalagi? Macam-macam. Apa hadisnya? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabi minas siba. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami atau kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi binatang-binatang yang bergigi taring. Wa an kulli dzi mikhlabin minat thair, dan burung-burung yang bercakar. Burung-burung yang bercakar. Jadi binatang-binatang yang bergigi taring dan burung-burung yang bercakar. Biasanya binatang seperti ini ya, yang bergigi taring sama yang bercakar seperti ini, itulah yang disebut dengan binatang predator, binatang buas. Saya tidak pernah menemukan penjelasan mengapa binatang ini diharamkan. Kecuali Bapak-bapak mungkin pernah mendengar. Ya. Tapi setelah saya baca sebuah buku yang menggali tentang kemukjizatan ilmiah di dalam hadis-hadis Nabi, ada buku yang sangat bagus dibaca oleh adik-adik yang mau mempelajari Islam. Ya. Jadi kata sahabat tadi itu kita dilarang oleh Nabi mengkonsumsi binatang-binatang bertaring dan bercakar. Saya temukan jawabannya dari sisi sains. Dikemukakan oleh Sahlul An-Najjar di dalam kitabnya Al-Mu'jizatul Ilmiyah, Al-Ijazul Ilmi fil Ahaditsin Nabawiyah. Kemukjizatan ilmiah di balik hadis-hadis Nabi. Ini dari sisi sains. Pertanyaannya, mengapa kita dilarang mengkonsumsi binatang-binatang yang bergigi taring tadi? Dan burung-burung yang mencakar tadi? Karena biasanya binatang begini itu makanannya bukan seperti sapi. Apa istilahnya kalau daging makan daging? Karnivora. Karnivora apa ya?
Karnivora toh? Iya, herbivora atau karnivora? Yang penting ada pora-poranya. Omnivora, karnivora ya. Karnivora. Biasanya makan daging. Dan binatang buas itu kan selalu makan daging. Dari sisi kesehatan, itu dikhawatirkan jangan sampai tadi binatang tadi ini yang kita mau makan, andaikan boleh, habis mengkonsumsi binatang-binatang yang bervirus. Ketika kemudian kita makan daging dari binatang tadi, kita pun akan kekena. Sama kira-kira seperti gambarannya kucing. Ada tikus yang sempoyongan sudah mau mati diterkamnya. Pada tikus tadi itu keracunan. Karena ada orang yang menyebar racun tikus. Tikus keracunan, datang kucing makannya. Akhirnya kucing pun ikut keracunan dan mati malah. Seperti itu gambarannya kalau kita mengkonsumsi binatang-binatang seperti tadi. Makanya rata-rata yang dihalalkan buat kita itu adalah binatang-binatang yang memakan apa istilahnya, rumput itu. Herbivora. Sama dengan burung-burung tadi. Itu yang pertama. Sains bisa menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, kata Zaghlul An-Najjar, biasanya orang yang suka mengkonsumsi binatang-binatang seperti itu biasanya perangainya juga tidak jauh dari perangai binatang-binatang seperti itu juga. Coba, kalau ada orang yang suka mengkonsumsi binatang-binatang yang bergigi taring, binatang-binatang buas, dan burung-burung seperti itu dikhawatirkan perangainya seperti itu. Makanya agama melarang kita. Beda dengan agama lain mungkin dulu mereka juga dilarang, tetapi kan kita sudah sadar bahwa itu ada perubahan di dalam kitab suci mereka. Kristen itu yang saya tahu di dalam kitabnya itu babi pun dilarang mengkonsumsi oleh mereka. Tapi sekarang enggak lagi udah, tapi kecuali Kristen yang ini. Karena apa? Karena ada tadi. Nah kita alhamdulillah masih terjaga keaslian kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu dikatakan jangan memakan itu. Untuk siapa itu? Untuk kita. Dan ketika ada orang yang perangainya sangat mendominasi sifat-sifat kebinatangan tadi, pertama dia tidak akan bisa dekat dengan Tuhannya. Makanya ada orang yang salat aja berat. Salat aja berat susah. Padahal salat itu berapa sih? Enggak, paling 5 menit itu. Kalau kita tidak ke masjid salat berjamaah, kalau ke masjid mungkin agak lama. Tapi kan tidak wajib berjamaah itu, paling tidak fardu kita lakukan dulu lah. Itu berat, kenapa? Karena dari hatinya. Salah satu faktornya dari makanan. Makanya Nabi ketika mengatakan bahwa wahai manusia ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik maka baiklah seluruh amal kalian. Tapi kalau misalnya kalau ini baik maka baik seluruh badan kalian. Tapi kalau ini rusak seluruhnya. Apa itu? Hati. Dan sebelum mengemukakan itu sebelumnya ada kalimat dari Nabi bahwa ada yang disebut dengan yang halal. Ada yang disebut dengan yang haram, ada yang disebut dengan syubhat. Pastikan yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang halal. Apa kaitannya? Kaitannya dengan hati. Kalau suka mengkonsumsi sesuatu yang haram, ada saja sesuatu yang halal zatnya, tetapi karena cara perolehannya yang tidak halal menjadi haram, akhirnya kalau kita konsumsi, kita kasih ke anak, maka akan mempengaruhi hatinya yang keras. Jauh dari agama. Makanya Abdul Qadir Jilani mengatakan tadi, salah satu untuk bisa mencapai qalbun salim, hati yang sehat. Karena nanti di akhirat nanti yauma la yanfa'u malun wala banun. Di sana nanti tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada lagi manfaatnya anak. Yang bermanfaat itu adalah orang yang memiliki hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah kalau pertama kita selalu khusyuk dalam salat kita. Insya Allah akan berpengaruh ke hati. Selalu menjaga perintah-perintah agama. Kemudian yang ketiga, kata Abdul Qadir Jilani, selalu menjaga pikiran-pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita larut pada pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya, kita jaga kehormatan kita. Jaga kehormatan. Dan terakhir, kata Abdul Qadir Jilani, jaga makanan Anda. Ini halal enggak? Bisa jadi ini halal beras, Pak. Tapi cara perolehannya yang tidak halal. Sayangnya sekali Bapak Ibu, kita sekarang terutama ibu-ibu ini.
atau anak-anak laki-laki yang masih mahasiswa. Makan. Saya sekarang dipanggil anak-anak makan apa di luar itu yang ada katanya ada daging itu. Tidak perlu saya sebut makanannya apa. Saya nggak semudah itu karena oke, itu dari binatang ini. Tapi cara penyembelihannya binatang seperti apa? Ayam cara penyembelihannya seperti apa? Jangan-jangan ayam mati, apa istilah itu ayam mati yang diolah kembali itu? Nah, itu kan. Atau dari binatang-binatang lain. Yang dibilangnya daging sapi ternyata daging babi. Itu akan ada kaitannya dengan hati kita. Nah, kedua, yang pertama tadi, hati yang sakit tadi tidak akan bisa selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, secara sosial dia akan selalu bermasalah. Jadi ke atas dia tidak bisa bertakwa kepada Allah, kemudian secara sosial dia akan selalu bermasalah dengan orang lain. Kalau hatinya keras, hatinya punya sifat-sifat kebinatangan tadi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, awal-awal saya datang di Samarinda, saya mendengar sebutan Abdul Rauf dengan Siti Rauf. Wah, ini Abdul Rauf ternyata. Saya kira itu nama biasa. Tapi ternyata itu adalah gelar sebutan yang ditujukan untuk bapak-bapak yang suka meraup semua pekerjaan. Adakah di Umul juga begitu istilah itu? Di Fakultas Hukum, banyak kah? Oh, enggak ada. Abdul Rauf, pokoknya dia semua yang, apalagi kalau sesuatu itu yang strategis, yang banyak duitnya, dia semua yang ambil. Dia ajak mau tampil. Ya kan? Enggak mau mempersilahkan kepada yang lain. Siti Rauf juga demikian. Siti Rauf itu dia semua sendiri yang mau meraup pekerjaan itu. Karena banyak duitnya. Banyak penghasilannya. Hati-hati dengan yang tempat yang basah, kata Ustadz Das'ad. Jangan sampai kemudian kita tenggelam di tempat yang basah tadi. Nah biasa begitu Pak Siti Rauf. Ini salah satu unsur-unsur kebinatangan. Tidak mau berbagi kepada sesama. Dia hanya aja mau mengambil. Itu penyakit tamak namanya. Biasanya orang tamak itu penyakitnya sepupu satu kali dengan penyakit kikir. Biasanya sama-sama itu, tamak dan kikir. Seke orang Sulawesi bilang. Iya. Saya kira demikian barangkali Bapak Ibu sudah tidak konsen saya lihat ibu-ibu ini. Kayaknya ada yang arisan di belakang ya. Oke. Sudah, masih baru jam 6 ya, 18 menit lagi. Saya buka sesi pertanyaan aja deh kalau ada yang mau bertanya. Ya, adik-adik, ada yang mau bertanya? Tadi itu yang dapat 2 kotak tadi sudah dikasih sama temannya? Ah ya. Oh sesuaikan dengan body juga katanya ya. Kalau perutnya besar dapat 2 kotak. Silakan Bu. Ya. Kalau kita sewa rumah, maksudnya sewanya yang mau dikeluarkan itu zakatnya. Kita masih nyewa rumah. Oh, belum kena kalau masih itu. Kalau kita belum punya rumah, belum kena. Yang kita maksud zakat mal itu salah satunya adalah benda yang misalnya uang yang kita tabung ke bank. Tapi kalau kita belum punya rumah itu enggak kena rumah. Karena apanya yang ini mau disakati kita sendiri belum punya. Kita itu Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi kalau zakat mal itu kan ada nisabnya, ada haulnya. Ya kan? Nisabnya itu kadarnya. Berapa jumlahnya? Kalau tidak salah itu sekitar ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85 gram emas. Nah dihitung aja sekarang. Kalau sudah seharga dengan itu. Sebetulnya Bapak Ibu ada juga namanya zakat profesi. Enggak tahu di sini sudah ada ya? Belum. Kalau kami di UIN Bu, sudah ya. Di UIN itu ada zakat profesi. Zakat profesi itu ya karena kita sebagai tenaga pengajar, ya ada profesi kita adalah dosen ya ada zakatnya. Berapa? Itu kalau sudah dapat gaji sekitar 4 juta ya zakat profesi itu 4 juta kali 12 itu berapa? Harga berapa itu kira-kira? 48 juta ya? Iya.
Nah kami itu di sana malah potongnya tiap bulan kalau di UIN. Kalau nunggu 48 juta baru dipotong banyak, bisa-bisa nanti diakal-akali lagi. Ya kan? Akhirnya kami sepakat dipotong di setiap bulan aja. 170.000 per bulan kita setor ke Basnas. Dan itu alhamdulillah itu bisa membantu juga untuk mahasiswa kita. Pada akhirnya kembali ke mahasiswa kita juga yang tidak mampu dibantu. Kita setor dulu ke Basnas, malah biasanya lebih banyak yang kembalian ke fakultas, ke lembaga. Misalnya kalau kita cuma secara kelembagaan hanya bisa mengumpulkan sekian-sekian, hanya sekitar 20 juta misalnya, ketika kita minta serahkan ke Basnas lalu kemudian minta kembali untuk membantu mahasiswa kita, malah lebih banyak. Nah ini salah satunya zakat profesi. Ya, saya kira begitu Bu ya. Ada yang lain? Ada di mahasiswa ada? Iya. Izin bertanya Pak. Tadi yang mengakal-akali hukum itu tadi nah Pak, saya masih bingung Pak. Karena kalau kita lihat presiden Tuhan itu juga pernah mengakal-akali hukum Pak. Siapa? Tuhan Pak. Itu ketika Nabi Daud mau memukul istrinya itu kan dia Nabi Daud mencari 100 lidi yang cuma dipukul pelan sekali gitu Pak. Iya. Nah itu apakah dalam keadaan seperti apa gitu kita bisa mengakal-akali Yang hukum? kita maksud Tuhan mengakal-akali itu adalah ketika ada manusia yang mencoba untuk menghindar dari hukum. Coba lihat. Nabi Daud tadi itu mau memukul istrinya kan? Berapa kali seharusnya? 100 kali Pak. Ya, 100 kali. Lalu kemudian mengambil lidi sebanyak 100 biji kan? 100 ini. Lalu kemudian itu kan sama aja. Sama kan? Sama dengan memberi makan fakir miskin 60. Bisa saja setiap hari satu fakir miskin kita kasih makan tapi sebanyak 60 hari atau 60 kali. Atau sekaligus kita memanggil, mengundang atau memberi kepada 60 fakir miskin sekaligus. Itu bukan mengakal-akali. Yang kita maksud mengakali-kali tadi itu adalah menghindar dari hukum. Tidak kena hukum. Kan sekarang banyak seharusnya bayar pajak banyak tapi diakal-akali. Ya kan? Itu tadi bayar zakat tadi. Karena persyaratannya harus sampai 1 nisab. Harus sampai nisabnya dan haulnya, diakali tadi. Haulnya tadi itu begitu mau sampai 1 tahun dikurangi. Akhirnya pas sampai 1 tahun, titik 1 tahun tidak sampai nisabnya. Tidak sampai nisabnya. Nisab yang dimaksud itu adalah tadi seharga dengan 85, senilai dengan 80 gram emas. Pas sampai 1 tahun dia kurangi kadarnya, akhirnya haulnya aja yang nyampe tapi nisabnya enggak nyampe. Akhirnya tidak wajib zakat. Itu orang yang mengakal-akali hukum. Orang yang seperti ini sama kasusnya tadi orang yang berpuasa tadi, karena enggak kuat puasa dia mau minum, dia sengaja untuk melakukan perjalanan dulu ke Bontang dulu naik mobil atau ke Balikpapan. Karena dia mau minum. Karena kalau di sini enggak bisa minum kan, dia akal-akalilah supaya minum. Ini termasuk orang yang mengakal-akali hukum. Kecuali kalau orang mau betul-betul mau perjalanan jauh itu tidak termasuk. Ya loh. Oke, ada yang lain? Tinggal 12 menit. Ya, selesai. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini ceramahnya enggak sistematis, kemana-mana sudah. Iya, jadi nih muncul lagi T nih. Jangan lu ngomong kalau ada T-nya, karena tidak akan diperhatikan. Iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua. Doa, kita beristighfar dulu ya. Baik, Allahumma qfir lana wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.